ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berangkat ke gereja untuk melaksanakan pemberkatan nikah, mari kita dalam doa kita berdoa. Sungguh sebuah sukacita yang luar biasa boleh keluarga rasakan untuk segala penyertaan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan berangkat ke gereja untuk melaksanakan pemberkatan nikah atas saudara-saudara kami Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, kami minta tuntunan kekuatan di dalam-Mu agar kiranya semua rencana boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak Allah sendiri. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk melaksanakan segala kegiatan kami pada hari ini. Haleluya, amin. Iya, makan dua. Iya. Tentang dua nasi makan dua. Jangan mas ya. Dulu dua. Ini ya, anu aja sih. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
berkesempatan hadir pada siang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana rencana yang sudah lama kita doakan dan bisa terlaksana sebagaimana yang sudah bisa kita saksikan pada hari ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya baik jemaat Tuhan, kami akan membacakan susunan acara pernikahan kedua saudara kita pada hari ini. Yang pertama, acara ibadah menyanyikan kor Semua Baik. Yang kedua, doa pembukaan oleh Bapak Evangelis Charles Filipus STH. Yang ketiga, pembacaan surat ulasan nikah oleh Sekretaris Jemaat. Yang keempat, kor pengantar firman Tuhan. Yang kelima, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Franklin David STH yang akan langsung melaksanakan pemberkatan nikah. Yang berikut yaitu penandatanganan surat nikah oleh Sekretaris Jemaat. Yang selanjutnya menyanyikan pujian dan nyanyian kemenangan iman nomor 165 pada damai dalam jiwaku. Kemudian acara yang berikutnya yaitu Ramatama, ada kata-kata sambutan. Ya, di sini hanya ada satu kata sambutan yang akan mewakili baik panitia maupun seluruh keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Nunung Janin. Dan yang berikutnya acara potong kue yang akan dipandu langsung oleh Ibu Gembala atau Ibu Yorka Franklin. Dan terakhir pengumuman dari panitia dan selesai. Ya baik jemaat Tuhan, kita akan langsung ke acara yang berikutnya, yaitu kita akan memuji Tuhan. Sebagaimana saya katakan, semuanya sudah diatur Tuhan sedemikian baik sehingga apa yang kita saksikan hari ini adalah berkat pertolongan Tuhan. Jadi sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri, kita memuji Tuhan dengan satu kor yang mengatakan semuanya baik. Percaya bahwa dari semula Tuhan sudah menetapkan langkah hidup kita yang terbaik bagi masa depan, dan juga yang terbaik yang bisa kita saksikan untuk kedua saudara kita pada hari ini. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan rencana-Mu Tuhan. Indah
Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini. Kalau pada hari ini Tuhan kami menyaksikan upacara memberkati nikah kudus antara kedua saudara kami, itu semua adalah karena anugerah dan pimpinan Tuhan secara khusus dalam kehidupan mereka dan seluruh jemaat Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, pada hari ini kami mohon pimpinan Tuhan, berkat daripada Tuhan menyertai acara ini Tuhan, hingga boleh berlangsung dalam naungan kuasa Tuhan sendiri dan boleh selesai hanya Engkau dipuji, dimuliakan. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa mohon berkat pimpinan-Mu dalam acara ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan pembacaan surat kuasa nikah oleh Sekretaris Jemaat pada Sekretaris Jemaat Islam. Terima kasih untuk kesempatan ini. Baiklah, kami akan membacakan surat keluasan pernikahan yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Jemaat GKI Benabaru sebagai berikut. Surat keluasan pernikahan nomor 139/Romawi 2/10/SKP /GKI Romawi 5/2021 yang bertanda tangan di bawah ini. Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Benabaru menerangkan bahwa 1. Nama Jaksul Nathan, tempat tanggal lahir Bontang 17 Desember 1987, alamat RT 7 Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur. 2. Nama Marlinawati, tempat tanggal lahir Tanjung Redep 10 September 1991, alamat RT 5 Kampung Benabaru, Kecamatan Sambaliung. Setelah mengadakan pengamatan terhadap kedua nama di atas dan telah terpenuhinya segala persyaratan yang berlaku sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan gereja yang berlaku di lingkungan gereja Kemah Injil Indonesia, antara lain: 1. Bahwa keduanya secara sadar dan telah bersepakat untuk menikah yang dibuktikan dengan pernyataan siap menikah. 2. Bahwa keduanya telah mendapat dukungan dan persetujuan kedua belah pihak orang tua masing-masing yang didasari dengan persetujuan orang tua. 3. Bahwa segala persyaratan yang diperlukan telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pernikahan ini dinyatakan murni dan tanpa keberatan. Dengan demikian, Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Benabaru menyatakan bahwa pemberkatan dan peneguhan pernikahan pasangan yang bersangkutan dapat dilaksanakan pada hari ini, 1. Tanggal 22 Mei tahun 2021 di Gedung Gereja GKI Benabaru oleh Pendeta Franklin David STH selaku Gembala Jemaat GKI Benabaru. Demikian surat keluasan pernikahan ini dibuat dengan sebenarnya, kiranya dapat menjadi perhatian semua pihak. Tuhan Yesus memberkati. Dikeluarkan di Benabaru pada tanggal 22 Mei 2001. Sekretaris Mufti Yahya, Ketua Franklin David STH. Demikian surat kuasa pernikahan. Selanjutnya kami berikan kepada MC. Ya baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, kasih pasti lemah lembut. Pada hari ini sekalian kami undang untuk bagi. Pasti ku makan.
pujian yang mengatakan bahwa kami harus hidup dalam kasih. Karena kasih adalah merupakan suatu anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi kami semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini dalam ruangan ini. Biarlah Roh Kudus menguasai ruangan ini. Biarlah kami dengan leluasa Tuhan duduk dengan tenang dan merenungkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya baik, selamat siang saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan, undangan, keluarga besar dari saudara kecil kita Nathan yang boleh berkesempatan hadir untuk menyaksikan acara pemberkatan nikah saudara kita Nathan dan saudara kita Marunawati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 26. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dan ayat yang ke-8. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dan ayat yang ke-8. Ayat firman Tuhan ini cukup panjang, saya membaca sampai ayat yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ayat yang ke-8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua anak kita yang sedang bersanding duduk di depan Bapak Ibu Saudara saat ini, merupakan satu hal yang bersejarah dalam kehidupan kalian berdua, bahwa pernikahan satu kali untuk seumur hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita belajar dengan satu tema, yaitu keluarga bahagia di dalam Tuhan. Keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap keluarga pasti memiliki suatu harapan, atau setiap rumah tangga pasti memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Semua kita yang hadir pada hari ini pasti kita memiliki
harapan untuk bahagia dalam rumah tangga kita. Hubungan suami istri, juga anak dan orang tua menginginkan suatu hubungan yang bahagia dan harmonis. Karena tidak ada seorang pun, karena tidak ada keluarga yang tidak menginginkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga. Semua orang membutuhkan dan merindukan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Apakah dan seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini, keluarga yang berbahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang tidak ada masalah dalam rumah tangga. Semua kita mengalami masalah dalam rumah tangga. Lalu yang menjadi pertanyaannya, mengapa ada masalah lalu kita bahagia? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita melihat apa yang dialami oleh Ishak dalam hidupnya. Dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 kita melihat sepertinya Ishak, bukan sepertinya, ia berkata dalam ayat yang ke-7 dalam pembacaan firman Tuhan. Dia katakan di sini, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, persoalan masalah yang ada dalam kehidupan atau dalam rumah tangga bukanlah hal yang membuat kita atau menghancurkan sebuah rumah tangga. Kebahagiaan bukanlah ditentukan dengan situasi. Kebahagiaan bukan ditentukan dengan kondisi yang ada di luar sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan itu ditentukan dari dalam hati kita masing-masing. Kebahagiaan itu ditentukan dari dalam hati. Bukan situasi, bukan kondisi yang ada di luar, tetapi dalam hati kita. Ishak mengalami situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan. Kelaparan dalam pembacaan firman Tuhan. Kelaparan pada saat itu, tetapi bukan berarti itu menjadi suatu alasan untuk Ishak dan keluarga tidak bahagia pada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Alkitab, kemalangan orang benar banyak, ini kata firman Tuhan, kata Amsal ayat yang ke pasal yang ke-34 ayat yang ke-20, Mazmur, bukan Amsal, Mazmur. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mengapa Tuhan mengizinkan permasalahan itu ada di dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena pada saat kita mengalami permasalahan, justru di saat itulah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di saat kita mengalami masalah dalam hidup kita, dan justru di saat itulah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pada masa kesukaran yang kita hadapi dan kita menjadi dewasa di dalam iman, kita menjadi dewasa dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena ada Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah dalam sebuah rumah tangga, jangankan masalah yang besar, masalah yang kecil sekalipun, bisa-bisa rumah tangga itu berujung dengan perceraian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar kepada Ishak. Hal yang terjadi dalam kehidupannya, kelaparan dan lain sebagainya, tetapi Ishak memiliki suatu kebahagiaan dalam kehidupannya.
Sebabnya Mazmur 34 ayat yang ke-20 mengatakan, kemalangan orang banyak, benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan. Oleh Yesus Kristus dalam satu rumah tangga, keluarga yang bahagia. Karena pada saat kita mengalami permasalahan, saat kita mengalami permasalahan dalam keluarga, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memimpin, Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah berfokus kepada masalah. Jangan hanya berfokus kepada masalah yang ada. Mari kita fokuskan hati dan iman kita kepada Tuhan yang membentuk rumah tangga kita, yang membentuk keluarga kita. Karena pernikahan yang kita adakan seperti ini adalah suatu hal yang direncanakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Lalu yang kedua, seperti apa keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangganya. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangganya. Kita melihat kembali dalam pembacaan firman Tuhan, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Ini yang ada dalam hati Ishak. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrinya, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus menjaga kemesraan dalam rumah tangga kita. Untuk apa dikatakan seperti Ishak, dia saudaraku padahal dia adalah istri kita. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, Ishak tetap bermesraan dengan Ribka walaupun ada dalam kondisi kelaparan dan permasalahan yang dihadapinya. Dia tetap bermesraan, bercumbu-cumbuan. Dalam firman Tuhan katakan seperti itu. Walaupun dia katakan engkau adalah saudaraku, tetapi ketahuan juga bukan? Ketahuan oleh Abimelek. Mereka dua saling bercumbu-cumbuan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjaga kemesraan dalam rumah tangga kita. Dan itu adalah keluarga yang bahagia. Untuk apa kita tutup-tutupi? Dia bukan istri saya. Atau mungkin ketemu dengan mantan, ini bukan istri saya, ini teman saya atau sekretaris saya seperti itu. Ya apa salah ini istri saya walaupun itu mantan kita. Tidak perlu kita malu-malu untuk ungkapkan karena kita sudah dipersatukan. Saudara dikasih Tuhan, jadi kebahagiaan itu bukanlah ditentukan oleh situasi masa yang sulit, tetapi kondisi dalam hati yang benar-benar diperbaharui oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, jagalah kemesraan dalam rumah tangga. Walaupun usia pernikahan kita sudah tua, usia pernikahan Ishak di sini 35 tahun, tapi mereka tetap menjaga kemesraan dalam rumah tangga. Ada yang usia pernikahannya 35 tahun hari ini? Kalau ada, jagalah kemesraan. Kalau ada yang 60 tahun ke atas, jaga kemesraan itu dalam rumah tangga.
dan kita pasti akan memperoleh kebahagiaan. Lalu yang ketiga, seperti apa keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Yang ketiga, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun di tengah situasi yang sulit. Alkitab mengatakan ada hukum menabur dan hukum menuai. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Begitu kan, itu hukum menabur. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur. Dan kita artikan kata menabur, memberi. Jika kita banyak memberi, menabur, maka kita juga akan menerima banyak berkat daripada Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat yang ke-12. Ini yang dilakukan oleh Ishak. Ia menabur di tanah di mana mereka berada, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Semua kita rindu diberkati Tuhan. Untuk itulah kita harus tetap menabur banyak untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan. Bukan saja kalau kita berpikir asosiasi pikiran kita menabur benih padi di ladang, ya bisa saja kalau kita buat ladang kita kecil, ya kecillah hasilnya. Kalau kita buat ladang 2-3 hektar juga hasilnya. Atau mungkin 100 karung seperti itu. Itulah keluarga yang bahagia. Menabur, tetap menabur. Sekalipun di tengah situasi yang sulit, mereka tetap melayani pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu yang keempat, seperti apa keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka kedamaian, suka damai, bukan suka percecokan, suka damai dalam rumah tangga. Lanjut firman Tuhan katakan, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah air. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitma. Dalam pembacaan firman Tuhan dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini, memiliki damai atau kedamaian dalam rumah tangga kita. Kalau ada damai dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, pasti akan bahagia. Kalau kita memiliki damai dalam kehidupan kita, pasti akan bahagia. Suami dan istri selalu suka dengan kedamaian, pasti akan bahagia. Kalau kita setiap hari, setiap menit, atau setiap hari dalam satu bulan kita bertengkar, itu bukan suatu rumah tangga yang bahagia. Saudara dikasih Tuhan, jika kita memiliki kedamaian dalam kehidupan rumah tangga, maka yang terjadi adalah kebahagiaan. Karena kita rindu rumah tangga kita, keluarga kita selalu damai, hidup damai dalam rumah tangga. Walaupun ada masalah seperti poin yang pertama, keluarga yang bahagia adalah
keluarga yang juga memiliki persoalan masalah dalam rumah tangga. Tetapi bukan masalah itu membuat kita harus berpisah. Kita belajar kepada Ishak. Apa yang dilakukan dan itu yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam kedamaian, baik dalam keluarga, suami, istri, anak, bahkan di sekitar rumah kita harus hidup bahagia atau damai. Lalu yang kelima, seperti apa keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Yang kelima, harus kita pegang dengan baik-baik dalam rumah tangga kita. Bukan saja untuk kedua saudara kita yang duduk di depan, tetapi untuk kita semua yang sudah menikah. Seperti apa keluarga yang diberkati oleh Tuhan yang bahagia menurut firman Tuhan? Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Saya ulangi, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Kalau kita mau bahagia dalam rumah tangga kita, kalau kita mau bahagia dalam rumah tangga keluarga kita, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita membuat suatu hubungan relasi dengan Tuhan. Suami adalah orang yang takut akan Tuhan. Istri adalah orang yang takut akan Tuhan. Seisi rumah adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ini adalah keluarga yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-25 dalam pasal yang ke-26 mengatakan, ayat yang ke-25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara dikasih oleh Tuhan, Ishak membangun suatu mezbah bagi Tuhan. Apa mezbah kita? Rumah doa kita adalah rumah pribadi kita. Kita undang Tuhan ada dalam rumah kita. Undang Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita dalam rumah tangga. Itu adalah keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Selalu mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Suami harus mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga. Dan istri juga harus mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga. Dan seisi rumah tangga harus mengandalkan Tuhan dalam rumah tangganya. Bukan satu dua saja, semua. Bawalah keluarga kita terus beribadah kepada Tuhan. Mengajak keluarga kita terus beribadah kepada Tuhan. Ini adalah keluarga yang selalu mendekatkan diri mereka di hadapan Tuhan. Tidak menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Mereka selalu membawa keluarga terus beribadah kepada Tuhan. Mendisiplinkan keluarga kita dengan beribadah kepada Tuhan, dengan membaca firman Allah, mendisiplinkan, membiasakan keluarga kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Dalam 2 Timotius mengatakan, mari kita membiasakan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita harus ingat bahwa ibadah itu mengandung suatu janji. Bukan saja untuk hari ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang melalaikan ibadahnya kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa ibadah itu biasa-biasa saja. Mengapa mereka menganggap ibadah itu biasa-biasa saja? Ya, kita tidak tahu. Saya tidak tahu.
pribadi kita yang tahu sendiri. Bukan masalah hamba Tuhan, bukan masalah liturgi, bukan masalah acara, tetapi ada alasan penting dalam pribadi masing-masing. Mengapa tidak mau mendisiplinkan diri, membiasakan diri untuk beribadah kepada Tuhan? Saudara dikasih oleh Tuhan, memang ada banyak orang katakan bosan lihat gembalanya berkhotbah di depan. Kalau kita mau tunggu malaikat dan Tuhan datang, ya mungkin baru kita mau beribadah, ya itu salah. Saat inilah kita membiasakan diri, mendisiplinkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Untuk itulah kita bawa keluarga kita terus beribadah kepada Tuhan dalam hidup kita. Terus membangun keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Terus membangun keluarga kita, keluarga yang takut akan Tuhan dalam hidup kita. Takut kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara mengerti apa istilah kata takut akan Tuhan. Kita sudah paham takut akan Tuhan. Yang terpenting sih menghormati Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara akan mempraktekannya dalam keluarga kita masing-masing. Membangun keluarga kita, menjadi keluarga kita yang harmonis dan takut akan Tuhan dan hidup benar di mata Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dan kedua saudara kita yang ada di depan, mari kita membina keluarga kita dengan baik, menjadi keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Kalau ada yang katakan rumah tangga keluarga saya tidak ada masalah, itu bohong. Semua pasti ada masalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Yang kedua, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangga. Lalu yang ketiga, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabung. Sekalipun atau walaupun di tengah situasi yang sulit, tetap menabung, melayani pekerjaan Tuhan. Bukan saja tugas gembala, penginjil, dan sebagainya, tapi tugas kita menabur. Itu hukum firman Tuhan. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak, dan siapa yang menabur sedikit akan menuai, menikmati sedikit juga. Lalu yang keempat, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka damai. Suka damai, bukan suka berkelahi. Suka damai dalam rumah tangga. Lalu yang kelima, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Selalu dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah, dan lain sebagainya. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami semua, bukan saja jemaat Tuhan yang mendengar, tetapi untuk kami semua yang ada di dalam ruangan ini. Untuk itu Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Biarlah kami tetap membina keluarga ini dengan baik, hanya di bawah pimpinan pertolongan kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki acara pemberkatan ibadah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebagai hamba Yesus Kristus di hadapan Allah dan jemaatnya akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Nathan dan Saudari Marlinawati. Oleh sebab itu kepada kedua mempelai saya silakan untuk berdiri.
Saudara-saudara yang saya kasih, kita telah berkumpul di sini di hadapan Allah dan di hadapan saksi-saksi untuk mempersatukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini dalam pernikahan yang suci, satu hal yang mulia dan yang telah ditentukan Allah sejak semula ketika Adam dan Hawa belum berdosa. Pernikahan yang suci seperti ini menggambarkan kepada kita persatuan yang ada antara Kristus dan jemaatnya. Adapun hal nikah yang suci dimuliakan oleh Yesus dengan menghadiri upacara pernikahan di negeri Kana di tanah Galilea ketika mujizatnya yang pertama kali dilakukan. Karena itu, jangan seorang memasuki pernikahan dengan tidak mempertimbangkannya sebaik-baiknya, melainkan dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu akan melaksanakan peneguhan pemberkatan nikah saudara kami Nathan dengan Marlinawati. Untuk itu mohon pertolongan pimpinan Roh Kudus memimpin acara ini sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan peraturan Gereja Kemenjil Indonesia, maka kedua saudara yang sedang berdiri di depan ini sudah diumumkan di hadapan jemaat Tuhan. Dan sampai hari ini tidak ada halangan yang menghalangi terlaksananya pemberkatan nikah ini. Oleh sebab itu saya mengangkat seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini menjadi saksi. Saya menanyakan kesiapan kedua mempelai. Karena itu saudara pengantin laki-laki dan perempuan, oleh karena saudara sudah mengerti bahwa Allah yang menetapkan pernikahan ini, apakah saudara bersedia dinikahkan dalam nikah yang kudus ini kepada saudara Nathan? Apakah saudara bersedia? Puji Tuhan. Kepada saudara Marlinawati, apakah saudara bersedia? Puji Tuhan. Lalu saya menanyakan kepada masing-masing pengantin. Kepada pengantin laki-laki, di hadapan Allah yang Maha Kudus dan di hadapan para saksi serta jemaat Tuhan, maukah engkau Nathan mengambil Marlinawati sebagai istrimu yang sah? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati, dan memeliharanya, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kelimpahan ataupun kekurangan, serta menjaga hubungan pernikahan ini kudus dan tidak bercela sampai kematian memisahkan kamu? Apakah saudara siap? Puji Tuhan. Kepada pengantin perempuan, di hadapan Allah yang Maha Kudus dan di hadapan para saksi serta jemaat Tuhan, maukah engkau Marlinawati mengambil Nathan sebagai suamimu yang sah? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati, dan memeliharanya, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kelimpahan ataupun kekurangan, serta menjaga hubungan pernikahan ini kudus dan tidak bercela sampai kematian memisahkan kamu? Apakah saudara siap? Ya, puji Tuhan. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara, kita saksikan kedua pengantin ini mengucapkan janji nikahnya. Pengantin laki-laki mengucapkan janji nikahnya. Saya Japsul Nathan menerima kamu Marlinawati sebagai istriku yang sah. Saya berjanji untuk mengasihimu dengan segenap hatiku, menghormatimu, dan akan setia mendampingimu untuk bersama-sama menghayati anugerah Allah sampai kematian memisahkan kita. Demi ketetapan Allah, saya berjanji. Saya Marlinawati menerima panggilan Nathan sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji untuk mengasihimu dengan segenap hatiku, menghormatimu,
dan akan setia mendampingimu untuk bersama-sama menghadapi anugerah Allah sampai kematian memisahkan kita. Demi ketetapan Allah, saya berjanji. Mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya menyatakan saudara-saudara menjadi suami istri yang sah. Amin. Jadi kita saksikan. Kita melihat cincin ini terbuat dari emas dan tidak ada ujung dan pangkalnya, yang melambangkan kasih. Keduanya tidak pernah akan luntur dan tetap untuk hidup selama-lamanya. Jadi kita saksikan pengantin laki-laki memasangkan cincin di jari manis kanan pengantin perempuan. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang kasihku dan pernikahanku padamu. Yang kita saksikan, pengantin perempuan akan memasangkan cincin di jari manis kanan pengantin laki-laki. Dan kepadamu sebagai lambang kasihku dan pernikahanku padamu. Baik, kita berdoa. Kiranya Allah melimpahkan berkat-Nya atas kamu, memelihara kamu berdua, biarlah kemuliaan Allah memenuhi kamu dengan sukacita surgawi dan damai sejahtera abadi. Berkat ini dilimpahkan atas kamu dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita saksikan 2, 1. Ya, itu ciuman kudus. Nathan, coba lihat wajah istrimu. Nah, itulah istrimu. Saya lihatlah wajah suamimu. Ya, itulah suamimu. Yang telah Tuhan berikan kepada baik saya dan kepada saudara Nathan, Bapak Nathan. Mulai hari ini, kalian berdua telah menjadi suami istri yang sah. Kalian telah disatukan Allah. Oleh sebab itu tidak boleh diceraikan manusia. Kalian akan menjalani hidup bersama-sama. Biarlah kata-kata yang penuh kasih mengalir dari mulut kalian. Jadilah Kristus sebagai Tuhan dalam rumah tangga kalian, dan Ia akan memberkati kehidupan kalian. Amin. Kita patut bersyukur dan selamat kepada kedua mempelai yang sudah dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus pada hari ini. Tuhan sudah menggenapi janjinya untuk kalian berdua, karena firman Tuhan berkata bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menyediakan seorang penolong yang sepadan bagi dia. Puji Tuhan, itu sudah tergenapi dalam kehidupan kalian berdua, dan selamat menempuh hidup baru. Tuhan memberkati keluarga baru yang terbentuk. Dan juga untuk yang masih sendiri-sendiri,
yang masih sendiri sampai hari ini. Kiranya Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Kita semua. Karena termasuk saya ya. Ya, kita lanjutkan saran berikutnya, yaitu penandatanganan surat nikah yang akan dipandu oleh sekalian jemaat. Kami silakan. Salam jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, acara pemberkatan atau peneguhan pernikahan dapat berjalan dengan baik. Atas nama Badan Pengurus Jemaat, kami ucapkan dan doakan selamat berbahagia dalam menjalani hidup baru di dalam kasih Tuhan yang senantiasa bertumbuh di dalam rumah tangga yang baru terbentuk. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan akan menjadi bagian dari hidup kalian berdua sampai akhir hayat. Baiklah, kita akan masuk dalam acara penandatanganan dan penyerahan surat nikah. Namun terlebih dahulu kami akan membacakan surat nikah yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Jemaat GKI Benabaru, dan ini sekaligus sebagai undangan kepada pihak yang terkait dalam penandatanganan surat ini untuk kami teruskan maju ke depan. Surat nikah nomor 31 Romawi 2 10 SN GKI BB Romawi 5 2021. Segenap jemaat Gereja Tema Injil Indonesia Jemaat Benabaru Daerah Berau, wilayah Kalimantan Timur menyaksikan bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sudah dinikahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Japsul Nathan dilahirkan di Bontang pada tanggal 17 Desember 1987, anak dari Bapak Yohanes Rapan dan Ibu Sumiati. Menikah dengan Saudari Marlinawati, dilahirkan di Tanjung Redep tanggal 10 September 1991, anak dari Bapak Alpius Cuk dan Ibu Tabeta Wan. Japsul Nathan pengantin laki-laki, Marlinawati pengantin perempuan, Yunus Mandela saksi dari pengantin laki-laki, Evangelis Charles Philippus STH saksi dari pihak pengantin perempuan, Badan Pengurus Jemaat Sekretaris Murti Yahya, Pendeta Franklin David STH selaku pendeta atau gembala jemaat. Ya, demikian pembacaan surat nikah kepada pihak yang terkait atau para saksi. Kami persilakan maju ke depan. Terima kasih. Selanjutnya, saudara. Terima kasih. Selanjutnya, saksi dari pengantin laki-laki Bapak Yunus Mandela. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Evangelis Charles Philippus. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Pengala.
Terima kasih Bapak Pendana. Selanjutnya surat nikah akan diserahkan langsung oleh Bapak Gembala kepada pengantin. Ya, terima kasih. Baik, puji Tuhan untuk acara penandatangan surat nikah. Selanjutnya kita memuji Tuhan dari buku nyanyian Kenangan Iman nomor 185. Dan ini merupakan lagu persembahan kita, namun kita tidak mengadakan persembahan tadi karena kotak sudah disediakan di depan. Jadi yang tadi mungkin belum sempat memberikan, nanti setelah pulang bisa memberikan persembahan di depan. Yang di sebelah kiri pintu keluar itu untuk kasmat, yang di sebelah kanan pintu keluar itu untuk kedua mempelai. Jadi kita memuji Tuhan dari nyanyian Kenangan Iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwa. Nanti setelah kita lanjutkan pujian ini, Pak Gembala akan berdoa dan menutup acara ibadah kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran Tuhan Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu kepada kami dalam ibadah pemberkatan nikah sehingga dapat selesai dengan baik. Kami tetap berdoa Tuhan, menyerahkan kedua anak kami yang telah dipersatukan hari ini. Biarlah mulai hari Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Biarlah mereka menjadi keluarga dan rumah tangga yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka terus dalam kehidupan dan rencana mereka selanjutnya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga jemaat yang berduka pada hari ini.
Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hiburkan mereka, kuatkan mereka Tuhan. Dan Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dan masyarakat yang ada di Benabaru ini dalam melaksanakan kegiatan sehubungan dengan duka ini. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan dan keluarga dari Tanjung Redap yang mungkin nanti akan kembali ke Tanjung Redap. Tuhan pimpin perjalanan mereka Tuhan. Tibakan mereka di Tanjung, di rumah masing-masing dengan keadaan selamat, dan nama Tuhan dipermuliakan atas semuanya. Dan kami yang ada di Benabaru, Tuhan tetap tolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini hingga Maranatha Yesus datang menjemput kita saleh-saleh yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita melangkah ke acara berikut, yaitu Ramatama. Yang pertama kita akan mendengarkan kata sambutan, dan yang setelah itu kita akan menyaksikan acara pemakaman kue yang mewakili seluruh keluarga besar. Pada Bapak Nyelung Jari, kami silakan. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili dari panitia maupun keluarga besar kedua mempelai. Yang saya hormati Bapak Gembala dan asisten beserta dengan BPD. Yang saya hormati keluarga besar yang dari Tanjung Redap, tokoh-tokoh masyarakat, kepala kampung maupun ketua-ketua lembaga, atas kehadiran kita pada saat siang hari ini di tempat ini. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, di mana kita sekalian dapat bersama-sama hadir di tempat ini, sekaligus untuk menyaksikan peneguhan nikah kedua anak kita pada siang hari ini. Tentunya kalau kita melihat kondisi dan keadaan, tentunya sangat banyak yang mewakilkan kita. Jadi kami sebagai panitia juga merasa bahwa was-was apakah acara ini bisa berjalan dengan lancar. Yang mana kita tahu bersama bahwa kondisi saat ini kita berada di tengah-tengah virus yang sangat mengkhawatirkan, yaitu COVID, dan juga suasana banjir yang kemarin. Tiba-tiba lagi ada berita duka, tetapi walaupun demikian kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, penyertaan-Nya, sehingga apa yang sudah kita doakan beberapa waktu yang lalu dapat kita laksanakan dengan baik pada kesempatan siang hari ini. Saya mewakili panitia dan juga keluarga besar menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala dan BPD yang ada di tempat ini maupun yang ada di Moluang, sehingga proses demi proses sehingga pelaksanaan pernikahan ini dapat berjalan dengan baik. Dan juga pada kesempatan ini kami selaku panitia juga dan keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga adat yang mana turut serta dalam proses rencana ini, secara khusus mengenai pelamaran,
ini pun juga berjalan dengan baik. Dan juga pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan maupun undangan yang mana pada hari ini itu semua dapat berjalan dengan baik. Jadi atas kerjasama kebersamaan kita, sumbangsi dari Bapak Ibu, baik itu melalui pikiran, doa, tenaga maupun waktu yang diluangkan untuk rencana ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami sebagai panitia atau keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Tentunya tidak ada yang bisa kami buat lebih dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Tetapi kami memiliki satu, yaitu Tuhan, yang kami harapkan untuk membalas kebaikan apa yang Bapak Ibu lakukan atas apa yang sudah kita kerjakan bersama sehingga dapat berjalan dengan baik pada kesempatan ini. Dan juga pada kesempatan ini pula kami sebagai panitia maupun mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namanya kita manusia, tentunya ada saja kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Baik itu melalui tutur kata, gerak-gerik, dan apalagi pelayanan kami sebagai keluarga terhadap Bapak Ibu jika ada hal-hal yang kurang. Oleh sebab itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami pada kesempatan ini juga menyampaikan mohon dukungan dari Bapak Ibu untuk mendoakan kelangsungan perjalanan rumah tangga anak kami yang sudah diteguhkan hari ini. Jadi kalau kita pikir namanya suatu keluarga itu, menjalankan suatu keluarga itu adalah gampang-gampang susah. Susah ketika kita menghadapi masalah. Susah ketika kita tidak bisa mengelola masalah itu dengan baik. Tetapi mudah ketika kita menghadapi masalah itu dengan cara-cara yang baik. Jadi semakin dewasa kita di dalam keluarga, maka semakin dewasa pula masalah atau tantangan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, kami minta supaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, ya tolong doakan keluarga baru ini karena mereka sangat membutuhkan dukungan doa kita bersama. Jadi mungkin inilah yang bisa saya sampaikan untuk menyingkatkan waktu. Jadi atas kerjasama kita yang baik selama ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, perlu saya sampaikan juga untuk menyingkatkan waktu. Saya sampaikan bahwa ketika nanti kita keluar dari tempat ini, jadi ada kotakan atau snack yang sudah disiapkan oleh keluarga maupun panitia. Yang ada di tempat ini itu adalah khusus tamu undangan. Jadi perlu diingat itu. Kalau untuk jemaat yang ada di Pekanbaru itu sudah dibagi tadi pagi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang sebagai tamu undangan, jadi tolong nanti diambil kotakan itu, ada panitia yang akan berdiri di depan. Jadi kalau ada keluarga yang mungkin berjalan di luar sana, ketika mereka tidak ada di tempat ini, ya tolong disampaikan bahwa ada keluarga kita yang tidak ada di tempat ini. Jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti berkat Tuhan ini nanti kami minta Pak Gembala untuk doakan, walaupun sudah dibagi, tetapi ya mau diapa lagi, karena memang kondisi pada saat ini suatu hal yang tidak pas rasanya, di mana keadaan ini kita tahu bahwa kita dalam kehidupan. Jadi mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Dan jika di dalam penyampaian saya ada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kapasitas saya sebagai panitia atau mewakili keluarga, saya mohon maaf atas kekurangan itu. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, terima kasih. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu acara potong kue yang akan dipandu oleh Ibu Gembala, Ibu Eka. Pada pemirsa kami silakan. Jadi kita bersyukur karena acara pemberkatan telah selesai dengan baik. Dan pada saat ini kita melihat kedua pengantin akan memotong kue. Karena itu saya persilahkan berdiri. Saya tidak akan
menanyakan agak ke depan, dekat-dekat dengan saya. Saya tidak akan menanyakan kapan Nathan jatuh cinta dengan Marlina. Begitu sebaliknya, karena menyingkatkan waktu. Karena ada yang berkata dengan saya sebelum jam 1 sudah selesai. Jadi saya minta maaf. Mungkin kita simpel-simpel saja. Jadi saya melambangkan kue ini adalah bentuk rumah tangga. Kalau dilihat kue ini begitu cantik. Tetapi tahukah Anda dan saya, mungkin kita semua tahu pasti ada yang hitam atau gosong di dalamnya. Pasti ada soda. Terasa apa soda, saudara-saudaraku? Terasa apa soda? Adakah yang tahu terasa soda? Ada? Pahit. Ya, pahit pasti sudah. Bagaimana rasa mentega? Asin. Ya pasti asin sudah. Ada juga asinnya. Nah, begitulah saya mengartikan rumah tangga. Pasti di dalam rumah tangga ada pahit, ada manis, ada suka, ada duka. Tetapi mari poleskan dengan kasih, kesetiaan. Seperti apa kata firman Tuhan, bahwa kita menikah hanya 1 kali seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan kita. Oleh karena itu poleskanlah kasih. Suka duka kita alami, kenakanlah kasih. Setialah kepada pasangannya. Sudah Pak Gembala kasih tahu tadi. Sekali lagi saya supaya kamu doakan ke sini, nanti di sini sedikit. Nathan, cepat sedikit ya. Karena kita mau hadap saya ke Nathan. Nah, Nathan lihat sekali lagi seperti Bapak Pendeta katakan tadi. Lihat ya. Jangan malu-malu. Lihat Nathan. Ya, itu istrimu. Saya lihat. Nah, itu suamimu. Jangan salah. Ya, jangan berkata kembali. Jangan berkata saya kemarin itu kira kamu. Padahal bukan dia, orang lain. Oleh karena itu, tetap setia dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, mari pegang nanti dekat-dekat. Bagaimana anehnya? Kan 2, 3. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, begitu. Sekarang kamu dua sudah suami istri. Tante tidak perlu lagi bantu atau mama tidak perlu bantu kamu dua untuk menyembuhkan maka. Tapi kamu dua sendiri. Ayo saya bekerja sama untuk saling menyuap satu sama lain. Ada tempatnya nanti ibu kamu. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, terima kasih. Bukan tepuk tangannya. Hatiku tenang berada dekatmu,
ku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Banyak tantangan dalam rumah tangga kami, banyak pencobaan yang akan kami alami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus akan menolong kami mengasihi satu sama lain, mengasihi keluarga, lepas keluarga dalam rumah tangga. Apalagi pada saat ini, kedua anak kami yang telah dibentuk rumah tangganya, Tuhan kami mohon berkat Tuhan akan menolong, memimpin perjalanan rumah tangga mereka. Diberkati rumah tangga mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kepada orang tua saya persilakan duduk kembali, dan pengantin juga saya persilakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, itulah acara pembukaan kue yang bisa kita saksikan pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada kedua saudara kita yang sudah ditentukan pernikahannya pada hari ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kalian berdua di dalam menjalani kehidupan di dalam rumah tangga yang baru ini. Ya, baik, sebelum kita bubar dari tempat ini, mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan panitia untuk kita. Kalau ada, kami silakan. Ya, baik, kalau tidak ada, ya hari ini kita tidak seperti biasanya. Kalau ada acara pernikahan, kita akan maju ke depan dan memberikan selamat langsung kepada kedua pengantin. Tetapi hari ini berbeda karena ya kita pahamlah situasi yang ada. Jadi saya ajak jemaat Tuhan untuk berdiri, dan juga kepada kedua pengantin saya persilakan berdiri. Kita memberikan salam dari jauh atau selamat dari jauh. Kita bersama-sama ucapkan kata selamat menempuh hidup baru, Tuhan Yesus memberkati. Bisa ya? Selamat menempuh hidup baru, Tuhan Yesus memberkati. Oke? Sama-sama? Ya, 1, 2, 3. Selamat menempuh hidup baru,
Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, baik, kita akan mengakhiri acara kita pada hari ini. Kepada Pak Gembala, saya silakan untuk memimpin kita dalam doa. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa, saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Benar Baru sehubungan dengan duka cita yang ada di dalam jemaat kita. Bapak kekasih kita, Pak Arya, telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi untuk sebentar malam kita adakan ibadah penghiburan, ya tetap kita memakai protokol kesehatan walaupun 1, 2, 3, 4, 5 orang yang hadir dalam ibadah penghiburan, ya kami silakan kita bisa mengikuti ibadah penghiburan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi malam ini ada ibadah penghiburan, dan untuk besok hari Minggu ya seperti biasa kita tetap adakan ibadah di sini dulu. Setelah itu baru kita ke tempat rumah duka. Ya, nanti kita menunggu informasi dari keluarga dan lembaga adat kapan kita akan membawa jenazah ke tempat pemakaman. Itu dapat kami sampaikan untuk kita ketahui bersama pada hari ini atau sebentar malam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas terselenggaranya acara lepas acara sehingga sampai saat ini dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang telah disiapkan oleh panitia, baik untuk jemaat Tuhan yang sudah dibagikan berkat-berkat snack untuk jemaat Tuhan tadi pagi, dan untuk para tamu undangan yang ada pada siang ini. Sebelum kami menerima dan menikmati berkat ini, kiranya Tuhan suci dan kuduskan. Biarlah berkat ini menjadi kekuatan baru dalam tubuh jasmani rohani kami. Berkati keluarga besar pengantin dan seluruh jemaat dan panitia yang telah menyiapkan berkat ini, mengelolakannya. Biarlah Tuhan kembalikan berkat-Mu kepada mereka Tuhan, dan Tuhan berikan kekuatan kesehatan, dan Tuhan berikan semangat kembali kepada mereka untuk selalu bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Jadi sekali lagi kami sampaikan untuk jemaat Tuhan setelah keluar dari tempat ini, supaya bisa tertib, jangan terlalu berkerumun. Kalau bisa beraksur-aksur dari belakang dan seterusnya sampai ke depan, supaya kita tidak terlalu berdesak-desakan di pintu keluar. Dan mungkin tadi ada yang tidak sempat memberikan persembahan pada waktu masuk, di belakang atau di depan saya ada tersedia kotak. Di sebelah kiri pintu keluar itu untuk kas jemaat, dan di sebelah kanan pintu keluar itu persembahan kasih kita untuk kedua pengantin. Jadi sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku.
sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya.